Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 559. Saya, Jiang Kufeng, tidak pernah berurusan dengan wanita. Chu Chen melompat ke tempat pencuri Huo Yan berada sebelumnya. Namun sosok pencuri Huo Yan telah menghilang tanpa jejak. Dia berhasil memprediksi Chu Chen. Chu Chen awalnya ingin mengalihkan masalah ke timur, mengalihkan harimau menjauh dari gunung, dan membiarkan Zhao Xuanfeng, kepala Tianji, berurusan dengan pencuri besar Huo Yan. Dia benar-benar percaya bahwa pencuri besar Huo Yan tidak akan meninggalkan ruangan harta karun Menara Elmo begitu cepat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pencuri besar Huo Yan benar-benar pergi. Zhao Xuanfeng pasti akan segera kembali. Saudara Feng, ayo pergi. Chu Chen membuat keputusan cepat. Formasi kunci emas Kimen ini jelas telah dipoles dengan hati-hati oleh Zhao Xuanfeng. Jika mereka tetap di sini dan terus bertarung dengan Zhao Xuanfeng, mereka mungkin tidak dapat memperoleh manfaatnya. Terlebih lagi, misi mereka adalah menangkap pencuri Huo Yan. Tapi pencuri besar Huo Yan akan melarikan diri lagi. Tidak semudah itu. Chu Chen melihat sekeliling dan menemukan arah. Tanpa alasan apapun, itu hanya indera penciuman naluriah. Jiang Kufeng akhirnya sadar. Pencuri Huo Yan sebenarnya seorang wanita. Ini adalah pemikiran yang terlintas di benak Jiang Kufeng saat ini. Sosok itu melintas dan mengikuti Chu Chen. Saat ini, di ruang harta karun Almota. Sesosok melintas ke depan dan memasuki ruang harta karun. Di ruang harta karun, kecuali beberapa tembakan Almota yang ditembakkan ke arah Chu Chen, tidak ada jejak pertarungan lainnya. Zhao Xuanfeng meliriknya. Dia sudah terlalu sering mengunjungi ruang harta karun ini, dan dia segera mengetahui bahwa beberapa kaligrafi dan lukisan Tiongkok yang dikumpulkan oleh Almota hilang dari ruang harta karun. Benar saja, itu adalah ulah pencuri besar Huo Yan. Saya hanya menyukai kaligrafi dan lukisan. Ermota jatuh pingsan di tanah, dan simbol burung layang-layang api jatuh dengan tenang di tubuhnya. Zhao Xuanfeng berjalan mendekat, menatap Elmota yang tidak sadarkan diri, berjongkok, mengulurkan tangannya ke tenggorokan Elmota. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan tiba-tiba dia merasakan kekuatan. Ermota meninggal dalam keadaan koma. Zhao Xuanfeng berdiri, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan melihat logo burung layang-layang api di tubuh Ermota. Terima kasih banyak. Zhao Xuanfeng mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling pada deretan harta karun yang mempesona di seluruh ruang harta karun. Matanya bersinar dengan antusias. Kekayaan di sini jauh lebih tinggi daripada kekayaan yang dia kumpulkan selama 5 tahun dia tinggal bersama Almota. Sudah waktunya, saatnya untuk kembali ke desa. Zhao Xuanfeng sepertinya telah lupa bahwa ada pencuri api besar di luar menjadi negara yang sangat kaya. Chu Chen mengandalkan firasatnya untuk bergerak maju, memperhatikan apa yang ada di belakangnya dari waktu ke waktu. Tetapi kecuali Jiang Kufeng, tidak ada gerakan. Pencuri besar Huo Yan menghilang, dan Zhao Xuanfeng juga tidak keluar. Chu Chen memiliki perasaan aneh di hatinya. Saat ini, ada sedikit fluktuasi dari depan. Pencuri besar Huo Yan sedang berperang. Chu Chen sudah lama berharap bahwa pencuri Huo Yan bisa menyelinap ke ruang harta karun Elmota secara diam-diam,
dan juga menguasai teknik pengendalian objek jarak udara dari Sekte Tianji. Prajurit biasa tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari belenggu formasi kunci emas Kimen. Formasi kunci emas, sesuai dengan namanya, fungsi terbesarnya adalah kata gembok. Namun, yang saya hadapi malam ini adalah pencuri terkenal Huoyan dan tuan muda terbaik dari Sekte Aneh Chu Chen. Chu Chen dengan cepat menemukan tempat keluarnya pencuri besar Huoyan. Ini bisa dianggap sebagai cacat dalam formasi kunci emas Kimen. Chu Chen membukanya tanpa membuang banyak tenaga, dan kemudian memberi isyarat kepada Jiang Kufeng untuk pergi lebih dulu. Chu Chen melihat ke belakang dengan ekspresi bingung. Secara mengejutkan, seluruh proses berlangsung damai. Kemana perginya Zhao Xuanfeng, yang begitu agresif tadi? Chu Chen bahkan memiliki keinginan untuk kembali dan mencarinya, atau tidak mencari kematian. Jika Zhao Xuanfeng meninggalkan formasi ini, dia dan Jiang Kufeng masih memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya jika mereka bergabung. Segera meninggalkan Almota Manor, Chu Chen dan Jiang Kufeng saling memandang. Misinya gagal. Saya melihat pencuri besar Huoyan, dan dia memberi saya perasaan bahwa kekuatannya masih lebih tinggi dari Anda, kata Chu Chen pelan, menatap Jiang Kufeng, seolah berkata, apakah Anda yakin benar-benar ingin terus menangkap tugas pencuri besar Huoyan? Jiang Kufeng terdiam. Cukup lama, Jiang Kufeng mengangkat ponselnya, berjalan ke depan sebentar, dan kemudian mulai mengirim pesan ke Chu Chen. Jiang Kufeng, apakah pencuri besar Huoyan seorang wanita? Mengapa Anda begitu terobsesi dengan masalah ini? Chu Chen masih menjawab Jiang Kufeng. Ya, berita tentang Jiang Kufeng segera datang lagi. Berkemaslah dan bersiaplah untuk kembali ke Tiongkok. Saya, Jiang Kufeng, tidak pernah berurusan dengan wanita. Chu Chen berkata, itu memang salah satu yang centil. Chu Chen telah menghilang dari Jiang Kufeng. Ketika dia kembali ke hotel, Jiang Yingtao belum beristirahat. Dia sedang duduk di sofa, membuat teh panas, dan kakinya yang ramping memperlihatkan sejumlah besar batu giok. Bagaimana kabarnya? Kapten Jiang baik-baik saja. Bukan apa-apa. Chu Chen mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Jika tidak ada kecelakaan, kita bisa pulang besok. Jiang Yingtao terkejut, menangkap pencuri besar Huoyan. Misinya gagal. Chu Chen dengan singkat menceritakan apa yang terjadi di Almota Manor. Pencuri besar Huoyan sebenarnya adalah seorang wanita. Jiang Yingtao juga terkejut, dan matanya tanpa sadar menunjukkan ledakan kekaguman. Ini adalah wanita sejati yang tidak diperbolehkan menjadi laki-laki. Kaligrafi dan lukisan Tiongkok yang ermota dikumpulkan dengan susah payah mungkin akan digunakan lagi. Burung layang-layang api akan menyapu bersihnya. Ngomong-ngomong, saya punya berita lain di sini, Jiang Yingtao berkata. Karena Taro Jono, industri konsorsium Jinling di Arab Saudi mengalami pukulan telak, kerugian spesifik, setidaknya lebih dari 1 miliar. Itu hanya sementara. Chu Chen tertegun sejenak, lalu menghela nafas. Taro-taro, kamu benar-benar anak yang hilang. Jiang Yingtao memutar matanya ke arah Chu Chen. Hati Chu Chen bergetar, bibirnya hangus dan mulutnya kering. Saudari Tao, kamu lupa bahwa matamu bisa membunuh orang. Chu Chen terbatuk dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Yang terlihat adalah 2 kaki putih panjang.
Suasana tiba-tiba menjadi lebih halus. Jiang Yingtao menggelengkan kepalanya dan segera berdiri. Saya akan kembali ke Tiongkok besok, jadi tidurlah lebih awal. Jiang Yingtao melarikan diri. Chu Chen tersenyum dan menyesap teh panas. Sebagian besar wilayah Almota Manor sepi saat larut malam. Di depan pintu masuk jalan rahasia bebatuan, sekelompok tentara bayaran prajurit darah ditempatkan. Bloodton, pemimpin tentara bayaran Blood Warrior, berdiri di depan Zhao Xuanfeng dengan ekspresi hormat. Elmota dibunuh oleh pencuri Huoyan. Zhao Xuanfeng berkata dengan tenang, semua harta karun di ruang harta karun juga dicuri. Bloodton melirik harta karun yang hampir penuh dengan harta karun di ruang rahasia, serta Almota yang jatuh ke tanah. Hatinya terguncang, dan dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya. Selama 5 tahun Zhao Xuanfeng berada di kerajaan pasir, dia telah mengendalikan prajurit darah di tangannya, termasuk pemimpin prajurit darah di depannya, yang juga mendengarkan perintahnya. Pindahkan barang-barang ke sini dan awasi orang-orang di bawah komandomu. Jika ada satu hal yang kurang, aku hanya akan bertanya padamu. Zhao Xuanfeng berbicara dengan lancar dalam bahasa Saguo. Darah menusuk keningnya dan dia langsung mengeluarkan keringat dingin. Dia sangat menyadari teror pria Tionghoa di depannya. Jernih, bab 560 misi sebelum kembali ke Tiongkok. Saat matahari terbit, Chu Chen terbangun oleh ketukan cepat di pintu saat dia sedang tidur. Chu Chen membuka pintu, dan Jiang Yingtao berdiri di depannya dengan mengenakan piyama lembut, rambutnya masih agak berantakan. Sesuatu telah terjadi. Jiang Yingtao tampak serius. Elmota dibunuh oleh pencuri Huoyan. Sekarang seluruh kota Riyah hampir terkunci. Baik pejabat Saudi maupun masyarakat Elmota sedang mencari dengan panik. Semua orang-orang yang mencurigakan harus tahu bahwa Almota memainkan peran yang sangat penting dalam komunitas bisnis Saudi, dan kematiannya merupakan gempa besar bagi komunitas bisnis Saudi. Chu Chen berjalan ke jendela dan melihat bahwa kendaraan di jalan memang lebih sedikit daripada yang dia lihat dalam 2 hari sebelumnya. Dan mobil polisi melaju lewat dari waktu ke waktu. Perburuan di seluruh kota, sekarang ini menarik. Chu Chen tersenyum. Seluruh kerajaan pasir membantu kita menangkap pencuri Huoyan. Jiang Yingtao meliriknya. Tetapi mereka bahkan tidak tahu apakah pencuri besar Huoyan itu laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, mereka memiliki target yang relatif jelas, Taro Jiaoye. Taro Jono dari konsorsium Jinling memiliki hubungan dekat dengan pencuri Huoyan. Ini adalah sinyal yang mereka keluarkan sebelumnya. Namun Jono Taro yang asli tidak ada di negeri pasir sekarang. Senyuman di wajah Chu Chen menegang, dan dia hampir lupa bahwa dia adalah Jono Taro. Dalam situasi saat ini di kota Ria, meskipun dia sedikit curiga, dia pasti akan dibawa pergi. Chu Chen mengeluarkan ponselnya, dan benar saja, Jiang Kufeng mengiriminya banyak pesan. Isi terakhirnya adalah menentukan tempat untuk bertemu Chu Chen. Chu Chen melihat waktu dan melihat masih ada 1 jam lagi. Setelah mandi dengan Jiang Yingtao, dia hendak meninggalkan hotel ketika dia mendengar langkah kaki di luar dan ketukan cepat di pintu. Inilah yang kami temukan. Jiang Yingtao memandang Chu Chen. Melompat keluar jendela, Chu Chen berseru, Jiang Yingtao.
Mereka tinggal di lantai 29 hotel. Hanya bercanda. Chu Chen tersenyum. Jangan khawatir, mereka dapat menggeledah apapun yang mereka inginkan. Ini hanya polisi Saudi biasa. Chu Chen mengeluarkan jimat ajaib itu, dengan cepat mengatur formasi, dan kemudian menarik Jiang Yingtao ke dalam ruangan. Mereka tidak bisa menggeledah ruangan ini, kata Chu Chen. Detak jantung Jiang Yingtao meningkat, dan dia merasakan semburan panas datang dari tangannya. Chu Chen memegang tangannya. Polisi Saudi yang menggeledah kamar itu diikuti oleh petugas hotel. Mereka tidak perlu menunggu orang di dalam kamar membuka pintu. Jiang Yingtao segera mendengar suara langkah kaki. Matanya yang indah melebar, dan tanpa sadar dia menatap Chu Chen. Chu Chen belum melepaskannya. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki perlahan menghilang. Putaran perburuan ini telah berakhir. Ini adalah pencarian menyeluruh di seluruh kota Ria. Chu Chen yakin mereka tidak akan kembali secepat ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang yang lewat, Chu Chen membuka pintu. Aman. Chu Chen melirik Jiang Yingtao, lalu melihat tangannya. Dia segera melepaskannya. Maaf, saya tidak memperhatikan sekarang. Jiang Yingtao, mulut manusia. Formasi apa yang baru saja kamu buat? Mengapa mereka tidak dapat menemukan ruangan ini? Jiang Yingtao bertanya dengan rasa ingin tahu. Formasi Sekte Qi kasar. Gambarkan tanah sebagai penjara. Chu Chen berkata, siapapun yang tahu sedikit tentang seni Sekte Qi akan mengaturnya, dan menggunakan sedikit metode yang membutakan untuk membuat mereka menghindari ruangan ini saat mencari. Jika pendeta Tao Zhang Yungguo mendengar kata-kata Chu Chen, dia pasti akan sangat malu sampai dia memasukkan kepalanya ke selangkangannya. Tidak akan, saya tidak pantas menjadi anggota klan Qi. Di antara sekte Qi, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa menyusun formasi sekte Qi seperti menggambar tanah sebagai penjara sesantai Chu Chen. Bahkan orang-orang seperti Zhang Daozang, yang telah mendalami seni Qimen selama beberapa dekade, dan tidak berspesialisasi dalam formasi Qimen, tidak akan mampu mendirikan penjara dengan mudah. Keduanya segera tiba di tempat berkumpul yang ditunjuk oleh Jiang Kufeng, sebuah pabrik. Di permukaannya adalah sebuah pabrik, namun nyatanya merupakan pusat pengumpulan intelijen Biro Operasi Khusus di kota Ria. Di kantor, orang yang menjamu ketiga orang itu adalah seorang pria paruh baya, Zhongmin, Kepala Biro Operasi Khusus Pusat Intelijen Kota Saudi Riyadh. Setelah melihat Chu Chen masuk dan menyambutnya, Zhongmin menghela nafas lega dan berkata, senang sekali kamu di sini. Silakan duduk. Jiang Yingtao menjawab sambil tersenyum. Paman Zhong, jangan khawatir. Meskipun kota Lia sedang dalam kekacauan sekarang, hal itu tidak akan mengganggu kita. Chu Chen melirik Jiang Kufeng, yang sedang duduk tegak, dan dia merasa Jiang Yingtao telah salah memahami maksud Zhongmin. Dalam hal status dalam situasi perang khusus, Jiang Kufeng jelas merupakan atasan Zhongmin. Tetapi setelah Jiang Kufeng tiba dan duduk di sana, dia mungkin bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai mereka tiba tidak nyaman di satu sisi. Di sisi lain, tidak dapat dihindari adanya banyak spekulasi psikologis mengenai apakah bos ini tidak puas dengannya dalam beberapa hal. Zhongmin melihat sekeliling, dan akhirnya Chu Chen dan Jiang Yingtao datang. Awalnya, saya telah mengatur perjalanan kembali Anda ke Tiongkok.
Tetapi sekarang ada beberapa perubahan. Zongmin mengeluarkan setumpuk informasi. Tepatnya, ini adalah tugas baru yang diberikan kepada Anda oleh Biro Chu. Jiang Yingtao melirik Chu Chen. Paman keduamu. Chu Chen kembali menatap Jiang Yingtao. Saya tahu. Zongmin, kenapa kamu tidak bicara? Chu Chen masih memperhatikan Zongmin dan segera berkata, misi apa? Apakah ada hubungannya dengan masalah ini? Informasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama mencatat beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Taro Jono. Tidak berlebihan jika dikatakan jika tidak ada konsorsium Jinling sebagai payung, perbuatan jahat yang dilakukannya akan cukup untuk menembaknya 100 kali. Oleh karena itu, yang dimaksud Biro Chu adalah karena Taro Jiaoye jatuh ke tangan kita. Kita tidak boleh membiarkan dia kembali hidup-hidup, tetapi kita juga harus membiarkan dia mati dengan berharga. Zongmin menyerahkan informasi itu kepada Chu Chen, dan Jiang Yingtao berkumpul. Ketika kami sampai di sisi Chu Chen, kami menonton bersama. Zongmin melanjutkan. Bagian kedua dari informasi ini adalah bahwa konsorsium Jinling juga memusuhi kami. Informasi tersebut menunjukkan beberapa hal yang telah dilakukan konsorsium Jinling terhadap kami. Biro Chu percaya bahwa konsorsium Jinling harus diberi pelajaran. Bagian ketiga dari informasinya adalah tentang beberapa penempatan strategis konsorsium Jinling di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Fokus mereka secara bertahap bergeser ke arah ini. Jika konsorsium Jinling dapat terkena pukulan keras di Arab Saudi, ini pasti akan melukai otot dan tulang Jinling konsorsium. Zongmin berkata sambil tersenyum. Taro Jono adalah sumbunya. Di saat yang sama, dia juga merupakan kunci untuk mendorong pertukaran yang harmonis antara konsorsium Jinling dan kekuatan El Mota. Baik pejabat Saudi dan prajurit darah di luar sedang mencari Tarojo, dan bahkan percaya bahwa Tarojo ada hubungannya dengan pencuri besar Huoyan. Chu Chen mengerti artinya. Paman kedua artinya, mari kita bekerja dalam hal ini, tambahkan lebih banyak api. Taro Jono yang asli akan mendarat di kerajaan pasir. Misimu adalah membuat Taro Jono mati di tangan para prajurit darah dengan cara yang wajar. Zongmin mengatakan misi terakhir. Biarlah orang yang pantas mati mendapat kematian yang layak. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa keterampilan memancing paman keduanya benar-benar luar biasa. Tugas ini sebenarnya cukup sulit untuk dijalankan. Jiang Yingtao berkata tanpa sadar. Untuk mengekspresikan kehadirannya, Jiang Kufeng berkata, misinya harus diselesaikan. Chu Chen berdiri. Tapi sebelum itu, saudari Tao, ayo masuk ke kamar dan ajari aku cara berbicara bahasa Jepang. Jiang Yingtao bersambung.